Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, yang kami hormati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, para menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Kerja, para gubernur, para inspektur jenderal, inspektur utama, inspektur pada kementerian lembaga, pemerintah non-kementerian, para inspektur provinsi, kabupaten kota, ketua asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, dan ketua asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, kesehatan, dan keberkahan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama untuk mengikuti acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di kantor BPKP Pusat. Atas nama BPKP, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir pada acara ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Pertama, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Bapak Presiden pada saat audiensi pimpinan BPKP kepada Bapak Presiden pada tanggal 16 Maret 2015. Kedua, Rapat Koordinasi Nasional ini diikuti oleh pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP, kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi serta seluruh Indonesia, serta pimpinan APIP kabupaten kota yang dalam jangka pendek ini akan ikut serta dalam piloting untuk peningkatan kapabilitas. Tiga, tujuan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan langkah kerja dalam meningkatkan kapabilitas secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. Peningkatan kapabilitas sangat penting untuk kita lakukan, mengingat peran APIP yang strategis dalam mendukung pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang berkualitas, sebagai upaya kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya, RPJMN 2015-2019 telah menetapkan target peningkatan kapabilitas APIP untuk mencapai level 3 pada akhir tahun 2019. Meskipun target tersebut berat, tapi kami yakin dengan komitmen dan tekad yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dan arahan Bapak Presiden, insya Allah target tersebut akan dapat kita wujudkan bersama. Selama ini BPKP telah melakukan pembinaan kepada APIP, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, maupun kegiatan bersama di bidang pengawasan. BPKP juga telah menyiapkan rancangan grand design dan program percepatan penguatan kapabilitas APIP untuk mewujudkan target kapabilitas APIP pada RPJMN 2015-2019. Dalam rapat koordinasi ini diharapkan dapat diperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap rancangan grand design dan program percepatan penguatan kapabilitas APIP. Setelah arahan Bapak Presiden, BPKP beserta seluruh APIP akan melakukan rapat koordinasi peningkatan kapabilitas APIP dalam rangka mengawal akuntabilitas pembangunan nasional. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan pengarahan dan membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah ini secara resmi. Atas perkenan Bapak Presiden, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati seluruh Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati pimpinan Polri, Wakapolri, pimpinan KPK, pimpinan BPKP, para gubernur, wakil gubernur se-Indonesia, para eselon 1, tamu undangan yang berbahagia. Sebelum masuk ke ruangan ini tadi, saya diberikan laporan dari Kepala BPKP. Dari internal audit yang dilakukan oleh BPKP, didapatkan hasil bahwa di level 1 ada 85%, level 2 ada 14%, dan di level 1 baru 1%. Artinya apa? Level 1 85%. Saya kaget sekali tadi dapat laporan ini. Artinya aparat pengawasan intern belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi. Karena jumlahnya masih sangat besar sekali. 85% aparat pengawasan intern kita belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu di mana? Ya, ada di kementerian, ada di pemerintahan daerah, di inspektorat daerah dan jajarannya. Kalau angka ini benar, ya memang kita harus kerja keras. Karena sekali lagi 85%. Angka yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, di level 1-nya tadi hanya 1%. Level 1 ini menunjukkan bahwa pengawas intern itu dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, keekonomian, akuntabilitas dalam pemerintahan kita, baik pemerintah kabupaten kota, baik pemerintah provinsi, baik di level kementerian dan lembaga. Hanya 1%. Ya, sebab itu tadi saya berikan target kepada Pak Kepala BPKP agar dalam 5 tahun ke depan mengenai hasil ini bisa dirubah, dibalik mestinya level 1-nya 85%, level 3-nya 85%, level 1-nya yang 1%. Ini fakta. Kemudian yang ketiga, saya ingin titik bahwa anggaran aparatur, anggaran rutin, terutama di daerah, dan utamanya di kabupaten kota, ini posisinya 82-18. Laporan yang saya terima, 82-nya untuk anggaran aparatur dan rutin, 18-nya anggaran pembangunan. Nah, ini harus
BPKP harus mulai merancang, menggiring bagaimana agar anggaran pembangunan itu bisa didorong paling tidak bisa 5149. 51-nya itu di pembangunan. Bukan pembangunannya hanya kebagian 18. Mendampingi pemerintah kabupaten kota untuk masuk ke persentase yang tadi saya sampaikan. Dan yang keempat, saya juga ingin agar BPKP menyiapkan seluruh daerah agar menerapkan cash management system, e-budgeting, e-purchasing, e-katalog, diikuti, disiapkan, kemudian diikuti, sehingga dalam jangka paling tidak dengan target 3 tahun, itu seluruh keuangan, baik di kabupaten, kota, provinsi, kementerian, itu real time, bisa kita ikuti dan dikontrol dari sini. Karena apapun yang namanya pencegahan itu lebih baik. Oleh sebab itu perlu dibangun sistem yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kelima, saya juga ingin agar regulasi-regulasi kita yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini disederhanakan. Disederhanakan. Sehingga gampang kontrolnya, justru gampang ceknya, dan yang paling penting, penggunaan anggaran bisa lebih efisien dan lebih efektif dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Coba dilihat masalah waktu tender. Apakah tidak bisa dimampatkan lagi menjadi lebih cepat? Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan sanggahan-sanggahan. Diperlukan tidak sih mekanisme seperti itu? Karena itu meruwetkan. Seingat saya dulu-dulu nggak ada sih sanggah menyanggah. Dan masuknya ini digugat ini digugat ini. Akhirnya apa? Programnya nggak jalan. Karena di bawah takut menjalankan. Padahal yang nyanggah itu ya karena yang kalah. Kalah nyanggah biasa. Oleh sebab itu kesempatan seperti itu, kalau diberikan dan masyarakat kita sudah dewasa nggak apa-apa, tapi kalau kalah membuat tandingan, kalah membuat sanggahan, ruwet sampai kapanpun kita, akan ruwet terus. Dan ketakutan yang dibawa untuk melaksanakan sebuah proyek, sebuah kegiatan, sebuah anggaran jadi ragu-ragu. Saya orang lapangan jadi ngerti. Kalau sudah ada sanggahan itu sudah langsung ngerem, berhenti. Kemudian mulai sebuah program proyek bulan-bulan September. Karena kalau menunggu proses-proses itu, pada saat bulan Oktober, bulan November hujan turun, justru dimulai sebuah proyek. Ya, kualitas proyeknya akan menjadi seperti apa? Kemudian
di akhir Desember harus stop proyek itu. Padahal ada yang belum selesai. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diberikan regulasi agar lebih sederhana. Ini pelaksana proyek juga tenang dalam mengerjakan proyeknya, sehingga kualitasnya menjadi baik. Intinya kan ke sana. Tetapi sekali lagi, jangan main-main terhadap sebuah kegiatan, proyek maupun program. Saya titip tahun ini yang anggarannya besar, agar secara detail lebih diawasi kegiatannya. Misalnya anggaran desa, anggarannya gede banget loh, udah ditransfer ke desa-desa. Saya tanya, pengawasannya seperti apa? Kontrolnya seperti apa? Karena setiap tahun nanti akan membesar. Inilah tugas kita semuanya, tugas BPKP, dan juga yang di luar kementerian. Misalnya proyek 35.000 megawatt, proyek yang sangat besar, enggak baru hampir 1.100 triliun. Agar didampingi, dikawal, dicek, diawasi. Saya tidak mau yang mengerjakan ragu-ragu, dan saya juga tidak mau nanti akhirnya ini menjadi masalah karena pengawalan dari auditor, pengawalan dari BPKP, pengawalan dari kalau di bawah juga di inspektur tidak kuat sehingga lepas dari kontrol. Karena ke depan akan semakin banyak anggaran-anggaran besar yang akan kita transfer ke daerah. Misalnya juga tahun depan setiap kabupaten kota akan kita berikan tambahan 100 miliar kurang lebih. Itu juga triliunan. Pengawasannya juga harus dipersiapkan. Itulah saya kira tantangan yang kita hadapi, tapi juga kita ingin mengoptimalkan upaya untuk peningkatan ruang fiskal kita. Tentu saja yang bisa dicapai melalui optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi serta efektivitas dalam pengeluaran anggaran-anggaran tersebut. Dan yang terakhir, saya minta kepada seluruh pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, serta seluruh pimpinan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mengembangkan sistem peringatan dini dalam mengawal setiap kegiatan pembangunan. Yang kedua, menjadikan aparat pengawasan intern pemerintah sebagai pihak yang memberikan solusi atas berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan, baik negara maupun daerah dan pembangunan nasional. Dan tadi yang ketiga sudah saya sampaikan, agar peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah betul-betul diberikan perhatian khusus, sehingga target tadi yang saya sampaikan bisa tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan
intern pemerintah siang hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi Kepala BPKP dan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Dadang Kurnia. Selanjutnya hadirin, kita akan menyaksikan pemukulan gong oleh Presiden Republik Indonesia. Kami haturkan terima kasih dan dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, demikianlah telah kita saksikan bersama bahwasannya Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2015 telah resmi dibuka. Dan sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama Bapak Haji Muhammad Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkanlah saya memimpin doa dengan cara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Saya silakan untuk menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda sakirin, anda naimin, anda yuwaqin, amal wa yuqahim majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakil jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma ahina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2015 dengan tema peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah dalam rangka mengawal akuntabilitas pembangunan nasional. Ya Allah, sesungguhnya pagi hari ini kami berada dalam nikmat kesehatan dan keterjagaan dari aib, maka sempurnakanlah untukku nikmat-Mu, kesehatan-Mu, dan keterjagaan dari aib oleh-Mu di dunia dan di akhirat. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan beri kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan beri kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ampuni segala kesalahan dan khilaf kami, serta ampuni segala dosa ayahanda dan ibunda kami. Ya Allah, Engkau Maha Pengabul doa, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal ma'rur. Ya Ghaffar ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2015. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia
berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.